Pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya ada di balik tembok rumah kita? Atau di dalam kotak panel listrik itu? Ternyata, ada dunia lain di sana, jaringan kabel super rumit yang bikin semua alat elektronik kita bisa nyala. Nah, hari ini kita bakal coba memahami bahasa mereka yang sunyi itu. Oke, coba lihat gambar ini. Kelihatannya, wah kayak sarang burung ya. Kabel semraut di mana-mana. Tapi jangan salah, ini bukan cuma soal berantakan. Itu bahaya banget. Setiap kabel yang nggak jelas juntrungannya ini adalah bom waktu. Salah potong satu aja, atau salah sambung. Bisa korslet, bahkan bisa kebakaran. Ngeri kan? Terus, gimana dong cara kita beresin kekacauan ini? Gimana caranya mengubah sarang burung tadi jadi sistem yang rapi, dan yang paling penting, aman? Tenang, jawabannya sebenarnya lebih simpel dari yang kita kira. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini. Kekacauan di dalam kotak. Ini dia biang kerok dari banyak masalah listrik. Kalau sistemnya aja udah nggak karuan, ya kita nggak akan pernah bisa nebak apa yang bakal terjadi selanjutnya. Nah, untuk ngatasin kekacauan itu, kita punya dua jagoan. Yang pertama namanya pelabelan. Tugasnya ngasih KTP atau identitas yang jelas ke tiap kabel. Terus yang kedua, ada dokumentasi. Ini kayak akta kelahiran atau catatan lengkapnya. Jadi ada identitas, ada catatannya. Dua hal simpel ini bisa mengubah segalanya. Yuk kita bahas si jagoan pertama, pelabelan. Gampangnya gini deh, bayangin tiap kabel dan komponen itu kita kasih name tag. Jadi kita tahu persis, oh kabel ini fungsinya buat ini, jalurnya ke sana. Nggak ada lagi tuh yang namanya main tebak-tebakan, bahaya itu. Jagoan kedua, dokumentasi. Kalau tadi name tag, yang ini kayak Google Maps-nya sistem listrik kita. Ini peta lengkapnya yang nunjukin gimana semua komponen yang udah punya name tag tadi saling nyambung dan kerja bareng. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat prakteknya di lapangan. Gimana sih cara kita ngasih KTP ke kabel-kabel ini? Mulainya dari mana? Nah, mulainya itu dari hal paling dasar, kabelnya itu sendiri. Coba deh perhatiin, setiap isi kabelnya dikasih kode. Ada L1, L2, L3 buat fasa, N buat netral, sama PE buat ground. Jadi tiap kabel itu kenal sama dirinya sendiri. Ini fondasi paling awalnya. Oke, dari kabel, kita naik level dikit ke titik pertemuannya. Lihat deh terminal blok ini. Setiap colokannya, setiap koneksinya juga dikasih label. Jadi jelas banget, jalur ini nyambung kemana, tujuannya apa. Rantai informasinya nyambung terus, nggak putus. Dan puncaknya, kita sampai ke otaknya, ke komponen-komponen utamanya. Tiap MCB atau pemutus sirkuit, tiap kontaktor, semua punya label sendiri. Jadi nggak ada lagi tuh saklar misterius yang kita nggak tahu fungsinya buat apa. Kita bisa langsung baca, oh ini buat lampu, ini buat AC. Jelas banget kan? Nah, setelah semua bagian punya KTP-nya masing-masing, sekarang saatnya kita lihat gambaran besarnya. Disinilah si jagoan kedua, yaitu dokumentasi, mulai beraksi. Tada! Dan inilah dia hasilnya, diagram pengkabelan. Ini dia peta induk yang ngegabungin semua label-label tadi. Diagram ini nerjemahin semua komponen jadi satu panduan utuh. Kelihatan semua kabelnya, semua sambungannya, semua komponennya, benar-benar cetak biru dari seluruh sistem kelistrikan. Sebenarnya ada dua cara buat baca peta ini. Di kiri itu diagram pengkabelan yang detailnya minta ampun, sampai tiap helai kabel kelihatan. Nah, yang di kanan itu diagram garis tunggal, versi simpelnya. Ini lebih buat ngelihat gambaran besar aliran listriknya. Dua-duanya sama penting, cuma beda tingkat kedetilannya aja. Oke, mungkin ada yang nanya, ribet banget sih ngurusin beginian, emang apa untungnya? Nah, jawabannya ada 3. Dan 3-tiganya ini penting banget. Coba deh bayangin, ada teknisi datang buat benerin listrik. Pas buka panel, isinya rapi kayak gini. Wah, mereka pasti senyum. Nggak perlu buang-buang waktu nebak-nebak kabel mana yang bener. Mereka bisa langsung kerja dengan pede, cepat, dan efisien. Kenapa? Karena sistemnya ngomong dengan jelas ke mereka. Ini dia, 3 keuntungan utamanya. 1. Cepat. Nyari masalah jadi kilat. Hitungan menit kelar, bukan jam-jaman. 2. Mudah. Mau perawatan rutin atau nambah jalur baru, gampang banget. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, aman. Risiko salah colok, salah potong yang bisa fatal, itu berkurang jauh banget. Ujung-ujungnya semua ini cuma soal satu hal. Inilah yang membedakan antara kerjaan amatiran sama kerjaan yang profesional. Dan ini dia bedanya. Lihat deh, kiri dan kanan. Yang kiri itu kekacauan yang bahaya, kayak teka-teki silang yang bisa nyetrum. Yang kanan, ini baru namanya profesional. Rapi, jelas, aman. Ini bukan lagi soal rapi-rapian ya, ini soal transformasi. Dari yang tadinya penuh resiko, jadi sistem yang bisa diandalkan.
Beda banget kan? Jadi, ingat ya, bedanya itu bukan cuma soal kerapian, tapi soal 3 hal ini: keselamatan, efisiensi, dan profesionalisme. 3 pilar yang bikin sistem listrik kita jadi kokoh dan bisa diandelin. Dan jangan salah, ini bukan cuma sekedar saran atau tips and trick. Ini tuh standar wajib. Aturan profesional kayak PUIL di Indonesia atau IEC di level internasional semuanya menuntut kerapian kayak gini. Kenapa? Karena ini adalah bahasa universalnya para teknisi. Mau teknisi dari mana aja, pasti ngerti kalau sistemnya udah kayak gini. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua. Nanti, pas kita nyalain saklar lampu atau nge-charge HP, coba deh ingat bahasa sunyi yang lagi kerja di balik tembok. Dunia yang harusnya rapi dan logis, yang ngejaga kita tetap aman. Nah, pertanyaannya, sistem di tempat kita udah ngomong pakai bahasa yang jelas belum ya?